rute Sabah, Malaysia, sampai Kota Tual, Maluku. 102 taruna Akademi Angkatan Laut mengikuti serangkaian pendidikan dan kegiatan. Para taruna menikmati pelayaran latih KRI Bima Suci dengan pendampingan perwira psikologi. Selama beberapa hari, taruna mendapat pendidikan dan praktek navigasi astronomi dengan menggunakan alat bantu sextant. Saya juga dapat kesempatan untuk menggunakan alat navigasi kuno ini. KRI Bima Suci masih terus berlayar melintasi garis imajiner dunia Khatulistiwa. Saya Jonah Hamonangan bersama juru kamera Calvin Alfonso. Aufa Fari akan terus mengikuti pelayaran Kartika Jalakrida Angkatan 69 dan ikut dalam keasikan tradisi kuno Angkatan Laut Dunia, Mandi Khatulistiwa. Hari ini spesial bagi saya, Calvin dan Aufa. Kami menunggu momentum ini. Ada tradisi unik yang harus kami ikuti, Mandi Khatulistiwa. Tapi para satlak KJK justru mengurung kami di kamar lebih awal. Para taruna juga mendapat perlakuan yang sama dengan kami. Waktu mau istirahat jam 8 itu kami udah persiapan baju standby, lalu kami tidur di tempat tidur. Ternyata terbukti waktu kami bangun sekitar jam 11 kami mendengar suara cekikikan dan seluruh pencahayaan kapal tuh udah dipadamkan. Kami nggak bisa ngeliat apa-apa. Kami ngedengar suara cekikikan, suara burung hantu. Kan aneh, ada suara burung hantu di tengah laut. Lalu ada suara genderuwo dan suara-suara monster. Punggawa, Punggawa, bangunkan semua Punggawa. Kami dibangunkan oleh para Satgas Mandi Khatulistiwa. Mereka menggunakan berbagai macam kostum horor. Tapi suasananya tidak mencekam, justru seru dan mengasyikan. Mandi Khatulistiwa ini ditujukan buat kapal dan juga para ABK, kru kapal yang baru berdinas, dan juga bahkan juga kru kapal yang sudah lama tapi tidak pernah melewati Khatulistiwa, Mandi Khatulistiwa. Jadi kita di KRI Bima Suci, KRI Dewa Ruci itu adalah kapal layar latih tiang tinggi, memang ditujukan untuk latih taruna. Kita tetap melaksanakan Mandi Khatulistiwa dan memang disepakati di Angkatan Laut yang sah itu di KRI Dewa Ruci, Bima Suci. Mandi Khatulistiwa adalah tradisi kuno pelaut dunia yang sudah berkembang pada abad 15 silam.
dunia menyebutnya dengan upacara melintasi garis dan baptisan Khatulistiwa. Sejarah mengungkap bahwa bangsa Fenisia di Mediterania ketika melewati Selat Gibraltar untuk berdagang, mereka melakukan serangkaian upacara keagamaan. Upacara ini ditujukan untuk menenangkan penguasa laut selama pelayaran, Dewa Neptunus. Secara sains, titik lintang 0 derajat adalah titik pertemuan belahan bumi utara dan selatan. Pertemuan ini sekaligus menjadi pertemuan arus laut dan tekanan udara di utara dan selatan. Badai, gelombang, hingga pusaran laut kerap kali terjadi di garis ekuator ini. Mitos dunia mengidentikan kondisi ini dengan hadirnya sosok Davy Jones, arwah pelaut yang mati karena kapal karam. Arwah itu utusan Dewa Neptunus. Untuk itu, mandi Khatulistiwa perlu dilakukan sebagai simbolisasi izin pada penjaga gerbang laut Davy Jones, sekaligus pada Dewa Neptunus. Para punggawa KRI Bima Suci menggunakan kostum wayang orang sebagai representasi Davy Jones ala Indonesia. Tujuan kapal ini menuju ke Tual. Baik, terima kasih. Kapal layar latih KRI Bima Suci. Kapal ini upacara penguasa 7 samudra oleh Dewa Neptunus. gimana? Mantap. Setelah melakukan prosesi mandi pada dini hari, saatnya melakukan pembaptisan Khatulistiwa. Proses lanjutan untuk mendapatkan nama layar dan syarat untuk mendapatkan izin pelayaran langsung dari Dewa Neptunus. Kami masih harus disiram air laut dan merangkak menuju geladak. Lebih dari 137 penumpang kapal yang terdiri dari taruna, ABK, perwira, dan jurnalis mengikuti pembaptisan. Angkatan Laut Dunia menyebut Holy Walk atau berudu pada pelaut yang belum pernah melintasi garis Khatulistiwa dan belum mengikuti ritual mandi Khatulistiwa. TNI Angkatan Laut menyebutnya sebagai pelaut muda yang kotor. Semua peserta berkumpul. Satgas memanggil peserta dan memberi nama baptis Khatulistiwa sesuai urutan. Nama baptis Nama baptis ini berasal dari istilah kelautan, tokoh pelaut, dan rasi bintang. Semua nama baptis spesial dan tidak ada yang sama. Kami resmi mendapatkan nama layar. Oke, dibagi. Turun, langsung ke tempat semula. Sebulir biji mahoni pahit harus kami makan. Pagi ini, Davy Jones membawa serta Dewa Neptunus dan Dewi Ampirit versi Jawa. Kami sangat senang menerima kedatangan Anda. Ya, Komandan. Selamat berjumpa kembali, Komandan.
Aku puas atas persiapan upacara ini, Komandan. Inti pembaptisan dimulai. Kamu bisa taruna perut ada bentuknya kamu Kami diberi makanan ajaib oleh para punggawa Neptunus. Rasanya seperti cimol isi terasi. Tidak ada anggur merah yang harus kami teguk dalam pembaptisan Khatulistiwa. Satgas Mandi Khatulistiwa mencelupkan kami ke dalam bak berisi air laut bercampur oli. Terakhir, kami dilumuri stempet alias gemuk kapal sebagai penanda pembaptisan selesai. Gimana? Ada dikasih maju satu-satu, dikasih ini biji mahoni. Biji mahoni itu pahit. Pahit memang sehat untuk tubuh biar tidak kena malaria, biar kuat. Kasih biji mahoni, kemudian dicelupkan di air laut. Jadi dicelupkan, memang itu bagian dari tradisi, dicelupkan. Semuanya dicelupkan tuh ke air laut, ada di ember, dicelupkan di situ. Kemudian dikasih minum jamu. Jadi jamunya sehat, minum jamu ada campuran jahe, serai, ada brotowali. Memang jamu-jamuan yang diminumkan kepada para taruna, para pelaut-pelaut muda. Akhirnya prosesi mandi Khatulistiwa pungkas sudah. Poliwog, pelaut muda yang kotor, kini berubah menjadi shellback atau penjaga laut yang terpercaya. Ya, momentum yang paling menarik itu menurut saya yang saat pembaptisan. Nah, di baptis itu dikasih nama baptis. Nah, kalau nama baptis saya sendiri itu namanya skate. Bagi orang awam, ritual mandi Khatulistiwa ini terlihat hanya seperti bentuk perpeloncoan. Saya memandangnya sebagai simbol kebanggaan dan kekompakan Korps Angkatan Laut. Ada beberapa nilai yang baik dari tradisi ini, mandi Khatulistiwa ini, yang bisa diberikan kepada para pelaut-pelaut muda. Yang pertama, buat kapal. Buat kapal ini merupakan kebanggaan bagi kapal, bahwa kapal sudah mampu melewati garis Khatulistiwa. Nah, yang seperti yang saya sampaikan, jika mereka kapalnya berada di Eropa sana, mereka cukup jauh melewati garis Khatulistiwa. Jadi mereka mampu. Kalau Indonesia, berarti kapal mampu melewati garis Khatulistiwa. Itu buat kapal. Yang kedua, itu bagi pelaut-pelaut muda, mereka menanamkan kebanggaan bagi mereka, bahwa mereka sudah sah. Saya sudah sah menjadi putra samudra, putra-putri samudra, menjadi bergabung di laut, bergabung dengan KRI. Tradisi mandi Khatulistiwa kini tidak hanya dilakukan oleh kalangan pelaut militer, namun pelaut sipil dan wisatawan dapat melakukan ritual ini saat melintasi garis ekuator ini. Mantap. Kemarin sibuk dengan aktivitas mandi Khatulistiwa yang seru. Kali ini, saya akan cari tahu seperti apa fasilitas medis di kapal ini. Dalam pelayaran Muhibah Kartika Jalakrida, faktor kesehatan sangat penting. Seluruh personil yang ada di kapal harus terjamin kesehatan fisiknya. Seperti pelayaran biasanya, Satgas Kartika Jalakrida 2022 ini dilengkapi dengan seorang dokter. Dokter menjabat sebagai perwira kesehatan dan latihan, Pakeslat.
Saya Letkol Laut Kesehatan Dr. Nevan Bayu Sunggoro. Saya lulusan perwira karir angkatan 24B tahun 2017. Sehari-hari saya berdinas di Akademi Angkatan Laut. Saat ini saya bertugas sebagai Pakeslat atau perwira kesehatan latihan dalam satuan tugas Kiat Kartika Jalakrida Taruna Angkatan Laut Angkatan 69. Untuk tugas dan tanggung jawab saya dalam pelayaran kali ini adalah memastikan kesehatan untuk kondisi kesehatan seluruh personil baik taruna, staf lat maupun personel KRI, melakukan pengecekan kesehatan yang berkala, serta melakukan tindakan pengobatan dan evakuasi medis jika diperlukan. Dalam pelayaran Kartika Jalakrida kali ini, kami berharap seluruh taruna bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar sampai kembali lagi ke Akademi Angkatan Laut. Masuk. Masuk. Halo dok, apa kabar? Wah, ini tampaknya ada dokter dalam pelayaran. Ini cukup menarik nih, ada jabatan Pakeslat ternyata ya? Iya. Oh. Kalau di setiap pelayaran biasanya pasti ada petugas kesehatan, entah itu dokter, entah itu Bakes atau bintara kesehatan. Oh. Pasti selalu ada dalam Jadi kalau ada ABK, taruna, misalkan sakit atau meriang, bisa langsung dicek ya? Bisa langsung dicek. Pokoknya segala penyakit yang bisa kita tangani di kapal dengan obat-obatan kapal, alat-alat yang tersedia di kapal, kita tangani di sini, bisa ditangani, kita tangani. Kalau nggak bisa, nanti kita evakuasi. Oh. Normal zona atau 20-80. Wah, tentulah normal. Dok, ini sebenarnya bikin saya penasaran dok, terkait dengan adanya dokter di pelayaran. Apakah pernah ada kejadian misalkan ada yang usus buntu atau mungkin yang memerlukan tindakan berat, itu gimana dok? Kalau pelayaran kali ini alhamdulillah semuanya aman ya. Cuman kalau misalnya kita ada situasi tertentu butuh penanganan yang lebih akurat di pulau-pulau lain atau di tempat lain, kita harus evakuasi gitu. Jadi sebelum melaksanakan evakuasi medis, kita stabilkan dulu pasiennya di sini, kita pasang kita pasang infus, kita kasih obat sampai kondisi stabil, baru kita evakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Selama pelayaran berlangsung, seluruh personil rutin melaksanakan cek kesehatan sebagai upaya preventif jika ada penyakit berbahaya atau mencegah penularan penyakit. Awak media sebagai peserta pelayaran juga diizinkan cek kesehatan di sini tanpa menunggu sakit. Komandan KRI Bima Suci, Letkol Laut Pelaut Sati Lubis, rutin melakukan mengukur tekanan darah. Sehari-hari dalam menangani urusan medis, Pakeslat dibantu oleh bintara kesehatan, Bakes. Bakes setara dengan perawat yang ada di rumah sakit pada umumnya. Di dalam kapal perang Republik Indonesia atau KRI, selalu ada jabatan Bakes, yang dimana fungsinya sebagai pertolongan pertama. Di tengah pelayaran, dokter dan Bakes sempat melakukan operasi kecil. Mata ikan yang ada di kaki sebelah kiri, dia sebelumnya sudah konfirmasi sama dokter, termasuk sama saya juga, sehingga jadi dokter setelah diadakan pemeriksaan awal, oh ya ini silakan kita angkat bareng-bareng lah, kita laksanakan operasi kecil namanya operasi minor. Nah, tentunya di sini semua keputusan tindakan medis adalah di tangan dokter. Kami selaku bintara kesehatan KRI Bima Suci sifatnya membantu atau asistensi dari segi awal, persiapan dari alat-alat operasi minornya itu, alat-alat untuk seperti bius, kemudian alat injeksinya, kemudian alat bedahnya, termasuk alat-alat untuk rawat lukanya, kami yang menyediakan, dan sekaligus kami membantu atau asisten ketika proses bedah minornya berjalan. Dalam pelayaran ini saya laporan dokter Revan, dicek secara fisik, udah nggak apa-apa, diambil aja nanti, seperti itu dari beliaunya. Habis itu pada hari ini, pagi ini dilaksanakan tindakan operasi. Ya kira-kira operasi berjalan kurang lebih 10-15 menit dengan difasilitasi dokter yang handal
dan fasilitas kapal juga sangat mendukung, kesehatannya mendukung, jadi semua itu lancar, tidak ada kendala. Dan sekarang tinggal nunggu proses penyembuhan saja. Ya, jadi kalau untuk dalam Satgas, kita dalam Satgas itu saling membantu. Jadi nggak peduli itu Taruna ataupun ABK ataupun siapapun yang berobat ataupun yang perlu pertolongan, kita sifatnya saling membantu dan saling mengisi. Karena di sini kita satu kesatuan, satu orgas, jadi harus saling mengisi. Keseruan perjalanan kami mengikuti KRI Bima Suci akan terus berlanjut. Saya dan tim Kompas TV tak sabar menunggu pendaratan di etape keempat pelayaran latih Kartika Jalakrida ke-69 ini. Dan dijadwalkan 3 hari lagi kami akan sandar di Kota Tual, Maluku. Nantikan dengan cerita-cerita seru lainnya.